بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain abadu. Saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tafsir melalui YouTube, melalui MS Channel yang insya Allah selalu mengkaji, mengedukasi, dan mencerahkan ya. Sampai jumpa lagi di channel kita ini untuk kita saling sharing, saling berbagi. Pada kesempatan yang lalu ya, kita sudah mengkaji tafsir surah Ali Imran ayat 14 ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-15 ya. Sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beraneka macam jenis hiasan hidup di dunia, yang kadangkala hiasan-hiasan itu membuat manusia terlena, membuat manusia terjebak, membuat manusia terperdaya. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk tidak terperdaya kepada itu semua. Mengapa? Nah, ini dilanjutkan pada ayat yang ke-15. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-15. Mari kita simak, mari kita dengarkan. Nanti akan kita terjemahkan per kata sehingga kita bisa lebih paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alhamdulillah ya. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka ya, jannatun, ada surga, tajri, yang mengalirlah ya, min tahtiha, dari bawahnya, al anharu, sungai-sungai, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan hidup yang disucikan, wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah, wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, maha memperhatikan, maha mengerti terhadap hamba-hambanya. Nah, itu kurang lebih terjemahan perkataannya. Marilah kita kaji ayat ini. Pada ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-14, Allah telah menjelaskan berbagai macam hiasan hidup manusia yang sangat indah, yang sangat menawan, yang sangat menakjubkan. Berupa apa? Berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta ya, berupa emas, perak, dan lain sebagainya ya. Itu semualah yang kadang-kadang manusia terperdaya. Nah, pada ayat yang ke-15 ini Allah ingin menjelaskan ada sesuatu yang jauh lebih baik dari itu semua, sehingga manusia tidak perlu terperdaya terhadap itu semua, hiasan-hiasan itu semua ya. Apa itu? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, qul, katakanlah oleh Muhammad, a'unabbiukum, akan aku kabarkan pada kalian, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi ini khusus. Kalau hiasan hidup di dunia tadi umum untuk siapapun, untuk seluruh umat manusia ya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Namun sesuatu yang lebih baik ini, sesuatu yang lebih berharga ini, sesuatu yang lebih menakjubkan ini, lilladzina taqaw, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang harus, kata kunci yang harus menjadi renungan kita. Maka kita harus senantiasa menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
Begitu kita sudah mafhum, sudah tahu apa itu artinya takwa. Takwa artinya adalah takut kepada Allah, berhati-hati dalam hidup ini karena kita senantiasa mencari keridhaan Allah dan takut akan dosa-dosa dan lain sebagainya, sehingga kita hidup senantiasa dalam kebaikan. Itulah takwa. Bagi orang-orang yang sudah mampu ya, menjadikan dirinya sebagai orang yang muttaqin, ya, maka akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada yang sudah disebutkan tadi. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Jadi satu yang kita garis bawahi, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kalau hiasan-hiasan yang sudah disebutkan tadi itu tidak kekal. Secantik apapun manusia, secantik apapun seorang istri, setampan apapun seorang suami, ketampanannya, kecantikannya tidak kekal. Akan luntur dan akan luntur oleh waktu. Sebanyak apapun harta, harta itu bisa hilang. Sekuat apapun kekuasaan seorang, kekuasaan itu akan sirna pada waktunya. Itulah dunia. Ya. Sekuat apapun, segagah apapun orang akan menjadi lemah, akan menjadi lapuk, ditelan oleh usia, dimakan usia, kemudian akan kembali kepada tanah. Semuanya akan mati. Apapun yang ada di dunia ini akan fana, akan mati. Apapun yang ada di dunia ini, ya, setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Maka surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman akan kekal abadi, khalidina fiha. Artinya tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa. Orang akan abadi dalam kenikmatan, akan abadi dalam keindahan, akan abadi dalam kekuatan, akan abadi dalam kemegahan. Itulah surga. Jadi sesuatu yang kekal lebih baik daripada sesuatu yang tidak kekal. Maka kalau ada orang ya, yang mengejar sesuatu yang fana, mengejar sesuatu yang tidak kekal, dengan melupakan sesuatu yang kekal, itu adalah orang yang bodoh. Orang yang pintar, dia akan mengejar sesuatu yang kekal dan tidak akan terperdaya oleh sesuatu yang fana. Itulah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang senantiasa mengingat kehidupan di akhirat. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa tadi, apa? Azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Sebagai wanita disucikan dari haid, ya. Perempuan-perempuan penghuni surga tidak akan haid, tidak akan nifas, ya. Mereka kekal di dalam kesucian. Kemudian bagi laki-laki, bagi perempuan, ya, secara umum suci itu adalah kesucian hati. Hati penduduk surga tidak akan pernah terkotori oleh iri, tidak akan pernah terkotori oleh dengki, dan tidak akan pernah terkotori oleh sesuatu apapun yang itu menistakan jiwa. Ya, jadi tidak ada perkataan yang tidak ada di surga itu, perkataan akan membuat orang sakit hati. Di surga itu yang ada adalah hilan salaman salama, perkataan ucapan yang mengandung keselamatan. Mengapa? Karena ucapan, perkataan itu lahir dari hati yang bersih, dari hati yang suci. Nah, itulah penduduk surga. Ya, maka azwajum mutahharah itu adalah pasangan-pasangan yang disucikan hatinya, disucikan jiwanya, disucikan raganya. Maka itulah yang kemudian membuat penduduk surga itu senantiasa kekal dalam kenikmatan, hidup dalam kedamaian, kebahagiaan selama-lamanya. Itu azwajum mutahharah. Kemudian yang terakhir, waridwanum minallah, dan keridhaan Allah. Ya, penduduk surga akan hidup dalam keridhaan Allah, akan hidup dalam kedamaian yang dicintai dan diridhoi Allah. Allah rela, Allah cinta, Allah ridho. Sehingga ketemu, berjumpa dengan Allah, Allah ridho, maka keridhaan Allah itu adalah kebahagiaan yang abadi. Ya. Itulah yang terakhir, ya, yang terakhir. Ya. Kemudian pernyataan Allah yang terakhir, ya, Allah, ya, adalah basirum bil ibad. Ya. Allah itu maha melihat, maha memperhatikan, maha mengerti. Maka Allah mengerti terhadap kita semua, memperhatikan kita semua pada hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.